Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 25 surat Al-Baqarah. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan mereka banyak beramal saleh. Anna lahum jannat, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga, kebun-kebun, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi sungainya enggak satu, kebunnya juga tidak satu, banyak. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu, setiap kali mereka diberikan rezeki, minha, dari surga itu, min thamaratin, dalam bentuk buah-buahan, rizqan, sebagai karunia, qalu, mereka mengatakan, hadzal ladzi ruziqna min qabl, ini dia enak sekali yang sudah diberikan kepada kita sebelumnya. Jadi dia sudah tahu bahwa buah-buahan ini sangat nikmat karena sudah diberikan, dan masih sedemikian selera karena nikmat sekali, sudah tahu. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberikan dengannya yang serupa, tapi ternyata tidak sama. Serupa tapi tidak sama. Apa artinya? Tambah nikmat. Jadi yang tadi itu belum bosan, masih selera, dikasih lagi, ternyata dia bayangkan sama dengan yang tadi, ternyata tidak sama. Rupanya saja yang sama, tapi rasanya sudah berbeda, lebih nikmat lagi. Gitu. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka di dalam surga itu ada istri-istri yang suci. Ada istri-istri yang suci. Gitu. Ibu-ibu nggak usah tanya. Kalau begitu yang perempuan disediakan suami, otomatis. Gitu. Ya. Otomatis, nggak perlu ditanyakan. Kan? Nah, posisi ini sebagai bentuk kehormatan. Kalau yang laki-laki nggak disebut laki-laki yang suci, nggak perlu itu. Gitu. Tapi sebagai bentuk kehormatan, pemuliaan kepada wanita yang masuk surga nanti, itu menjadi wanita-wanita yang suci, menjadi perempuan-perempuan yang suci, menjadi istri-istri yang suci. Wahum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya
itu kekal. Kekal. Tidak pernah tua, tidak pernah terkena penyakit encok, enggak ada itu. Gigi tetap bagus, usia tetap muda dan tidak pernah sakit. Kekal. Suami istri di dalam surga itu kekal. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, yang ini kan kayaknya banyak yang sudah tua atau masih muda semuanya? Hah? Ini SMA semua kan ini kan? Hah? Ibu-ibu ini SMA semua atau sudah manula semua? Nah, SMP? Masih SMP semua kan? Iya. Ya, rupanya masjid-masjid kita itu luar biasa. Isinya itu anak-anak SMP, anak-anak SMA semua. Enggak tahu mana orang-orang tuanya ya. SMP, SMA. Iya. Ini menjadi enggak tahu. Ini apa memang betul anak-anak SMP, anak SMA itu enggak ada? Adanya itu hanya orang-orang tua yang sudah enggak punya anak semua. Iya. Ini menjadi pemikiran, ya nggak apa-apa lah. Kita anggap saja ini anak-anak SMP, SMA semua. Ya, nanti di surga. Karena semoga semuanya ini masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ya kita yang sudah tua ini, kalau nggak masuk surga nanti itu apalagi yang kita inginkan? Mau jadi muda di dunia ini nggak mungkin. Mau sekolah SMP lagi nggak mungkin juga. Gimana? Ada ibu-ibu yang ingin sekolah SMA lagi? Pakai rok abu-abu lagi ada? Ada itu di sini troll. Udah tua pakai baju seragam. Iya. Inilah Allah Subhanahu wa taala luar biasa, sediakan kenikmatan, sediakan masa depan. Jadi perlu kita sadari bersama bahwa Allah menyediakan surga. Surga ini sifatnya, surga itu sebenarnya surga itu jannah. Secara bahasa itu artinya adalah kebun. Kebun-kebun yang di situ di bawahnya ada sungainya. Mengalir, sungainya itu mengalir. Kita itu rata-rata kalau cari refreshing itu kan ke tempat yang ada aliran sungai yang mengalir, ya kan? Ya mengalir ya di air alirkan, kan gitu. Karena memang ini ya, kehidupan dan keindahan. Nah Allah sediakan nanti itu ada tempat, yang itu tempat itu kebun. Kebun itu berarti bukan tandus, penuh dengan tanaman, tanaman-tanaman yang indah. Ada sungainya, lalu kemudian ada disediakan buah-buahan. Buah-buahan ini beraneka ragam. Setiap kali dimakan, terus makan lagi buah-buahan yang sama itu rasanya berbeda meskipun bentuknya mirip. Itulah maka di surga dengan demikian tidak ada kata bosan. Beda dengan kenikmatan di dunia. Oleh karena itu di surga itu tidak ada kata bosan. Karena kalau di dunia makan atau berada di kebun itu paling banter kita berapa lama kita bertahan di situ? Seminggu udah kelamaan. Sehari semalam sudahlah balik, kan gitu. Minta balik. Tapi di surga ini bukan seperti kenikmatan di dunia. Kenikmatan di dunia ini sangat terbatas. Kalau kita mengatakan makan anggur itu enak, itu kita nggak akan kuat makan sekilo. Gimana? Ada? Makan anggur. Nggak ada. Durian berapa? Sampai 5 buah. Makan 5 buah nggak bisa berdiri. Itu dia. Saya punya kawan makan durian, ya durian luar biasa. Durian yang dulu itu kan tinggal jatuh. Jadi dia berburu durian, tinggal jatuh. Dia tahu itu jatuh. Dia senang sekali makan
Dibuka di tempat, ternyata apa? Akibatnya nggak bisa balik pulang, terduduk. Gitu. Nah, itu kondisi di dunia. Kenikmatan di dunia demikian, sangat terbatas. Kita merasakan nikmat itu ya ketika makanan itu hanya pada saat di lidah. Turun, sudah nggak terasa lagi. Dan tidak mungkin kita ngunyah rendang itu sampai 1 jam. Ada rendang dikunyah. Kan mau terus cepat ditelan. Dan kalau sudah ditelan nggak terasa. Turun lagi, ya turun lagi kan. Sudah tidak berubah rendang lagi. Nggak tahu berubah apa. Nggak turun, ya bahaya. Kita makan minum itu kalau nggak turun kan bahaya, sakit. Itu di dunia. Tapi nanti di akhirat tidak. Makanan itu tidak ada membosankan, pemandangan tidak ada membosankan, dan tidak ada buang air, baik kecil maupun besar. Oleh karena itu di sana nanti nggak perlu WC kita, nggak perlu WC. Mudah-mudahan keringat juga nggak. Kalau keringat mungkin ya misk semua, wangi semua. Begitu juga kehidupan suami istri. Ini ibu-ibu, bapak-bapak. Kehidupan suami di sana itu nanti pengantin baru terus. Karena disebutkan istrinya itu mutahharah, suci. Artinya apa suci itu? Pertama, tidak ada perempuan nanti di akhirat datang bulan yang masuk surga. Yang masuk surga tidak ada yang datang bulan. Nah, tapi balik ya. Sudah balik. Tidak ada yang datang bulan. Dan suci lagi itu istilah kita suci, perempuan itu suci berarti gadis, perawan. Tidak pernah berubah menjadi tidak perawan. Itu. Gimana ibu? Kalau ingin gadis terus, gadis tapi punya suami, gitu. Bisa bersuami, tetapi tetap suci. Jadi bayangkan. Silakan dibayangkan aja ya. Istri kita itu gadis terus. Gitu. Berarti apa artinya? Artinya setiap saat itu pengantin baru. Setiap hari, setiap malam itu pengantin baru. Ya karena gadis. Dan kalau pengantin baru, berarti juga sama. Tidak ada bosan. Betul? Oleh karena itu ibu, nggak usah khawatir. Karena gadis terus, otomatis sang suami nggak pernah bosan. Otomatis nggak pernah bosan. Karena belum pernah ada orang pengantin baru malam pertama lu kok bosan. Kan nggak ada. Yang tahu adalah lu kok cepet sekali subuh. Ya kan? Tapi nanti di sana ya nggak cepet begitu subuh. Gitu. Karena memang nggak perlu sholat subuh lagi. Perlu diketahui di akhirat nanti tidak perlu sholat subuh lagi. Tidak perlu sholat zuhur. Ya kan? Nggak perlu sholat zuhur. Tidak perlu sholat asar. Tidak perlu sholat maghrib. Tidak perlu sholat isya. Tidak perlu tarawih lagi. Nggak perlu tarawih lagi. Tidak ada ibadah di sana. Tidak ada ibadah dalam bentuk sholat. Tidak ada. Termasuk baca Quran juga enggak. Intinya senang-senang. Dan senang-senang itu bentuk ibadah orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Kalau boleh dikatakan, ibadah yang masih terus berlanjut di akhirat, ibadah yang terus berlanjut di akhirat, apa ibu? Nikah. Kan nikah itu ibadah kan? Kalau kita dengar pas ada akad nikah itu kan selalu diingatkan bahwa nikah itu adalah ibadah. Nah itulah satu-satunya ibadah yang terus berlanjut nanti di akhirat, yaitu nikah. Nikah terus, gitu kan? Nah, nikah itu ibadah. Hubungan suami istri itu ibadah. Itulah ibadah yang paling enak kan? Tapi tentu saja di dunia ya itulah, ya kan? Bagi yang sudah tua-tua kan ya biasa-biasa aja kan. Meskipun kadang-kadang masih luar biasa. Tapi seluar-luar biasanya ya sudah selesai. Nah di akhirat hubungan suami istri
itu seperti pengantin baru. Walahum fiha azwajum mutahhar. Jadi wanita di sana mutahhar, suci. Suci itu tidak haid. Yang kedua, terus gadis. Yang ketiga, perangainya juga suci. Perangainya suci, akhlaknya selalu menyenangkan. Tidak ada ucapannya yang buruk. Bilang cinta dan betul cinta. Suami juga begitu, bilang cinta dan betul cinta. Kalau di dunia kan ucapannya itu kadang-kadang menyakitkan. Dan juga biasanya ada kedustaan. Sehingga ada istilah jangan ada dusta di antara ya mereka, bukan kita. Jangan mengatakan tidak ada dusta di antara kita, di antara mereka. Tapi nanti di akhirat tidak ada dusta. Dalagwa wala kadhib. Tidak ada kesia-siaan. Semuanya adalah fakta dan realita. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini memang agak susah dicerna dengan akal pikiran kita, karena akal pikiran kita itu selalu terpengaruh dengan kondisi yang ada di dunia, gitu. Selalu yang ada di dunia ini. Kita melihat orang di dunia itu semakin hari semakin tua, kan gitu. Maka bagaimana bisa manusia itu tidak tua-tua, ya kan? Kok muda terus? Gitu. Ya, kita di dunia ini ya melihat makan sate itu ya memang enak di awal. Setelah itu ya kan sudah selesai. Nggak habis kita sampai 10 tusuk gitu. Kalau ada di acara itu lalu kok ngambil sate itu sampai 10 tusuk, pasti nggak habis. Seleranya saja nengoknya itu. Setelah itu ternyata nggak habis. Dan ini kita melihat ya keprihatinan. Ngambil itu banyak sekali, ternyata nggak dihabiskan. Padahal itu ya dosa. Secukupnya saja ngambil. Dan kita sudah tahu bahwa kita nggak akan habis itu. Fakta di dunia begitu. Tapi nanti fakta di akhirat tidak begitu. Hukumnya sudah berbeda. Kenapa? Karena disebutkan di dalam hadis, Allah itu punya nikmat. Berapa nikmat Allah? Ya katakanlah 100%. Total nikmat Allah itu 100%. Yang satu itu Allah turunkan di dunia ini. Baru satu. Jadi ingat, nikmat yang ada di dunia dari dulu sampai kiamat nanti itu baru satu yang Allah turunkan. Dan itu sendiri kita tahu tidak ada habisnya. Ya kan? Tidak ada habis-habisnya. Oleh karena itu kalau ada orang mengatakan ini enggak usahlah banyak anak-anak lagi, habis rezeki. Tidak. Rezeki di dunia ini tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Padahal baru satu Allah kasih. Dan karena satu itulah maka sifatnya terbatas. Terbatas. Maksudnya terbatas itu kita menikmatinya terbatas. Tapi sebenarnya nikmat itu terus ada. Tapi itu baru satu. Air ini kan nggak ada habisnya. Allah turunkan air di muka bumi ini baru 1%. Dan itu nggak ada habisnya. Karena Allah buat siklus. Air ini kan nggak pernah hilang. Dalam hukum yang dilakukan oleh penelitian para ilmuwan. Air ini kan nggak pernah hilang. Kita minum, nanti turun, ya kan? Turun masuk menguap, terus turun lagi, ya kan? Jadi air ini nggak ada habisnya, tidak ada habisnya. Begitu juga dengan makanan-makanan dan yang lainnya. Tapi itu baru 1%. Dan itu Allah berikan termasuk untuk binatang. 1% itu bukan hanya untuk manusia. Untuk binatang. Binatang itu dikasih juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 1% ini. Apa buktinya? Sehingga disebutkan kita tahu. Dan memang faktanya begitu. Kok bisa ayam itu sangat menyayangin anak-anaknya? Kok bisa? Dari mana dia? Masih gak sama kita? Halo? Masih? Kok ayam itu menyayangin anaknya?
kok mau dia ngeram, terus mau melindunginya. Kalau kita coba-coba untuk mendekat, bagaimana? Kita akan diusir kan? Kok bisa mau seperti itu? Pakai akal. Iya kan? Wahai orang-orang yang mengaku berilmu, kok bisa ayam itu punya apa namanya itu? Punya pikiran, ya kan? Melindungi anaknya. Ya, kenapa kita bilang insting? Kenapa nggak kita bilang pikiran? Ya kan? Kok punya pikiran melindungi anaknya? Dari mana itu? Belajar tidak? Sekolah tidak? Ya kan? Kursus tidak? Induknya ngajarin juga tidak. Maka apa jawabannya? Tidak ada jawaban kecuali itulah anugerah dari Allah. Rahmat yang Allah berikan. Karena nggak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Kalau orang menjawab insting, kita ingin tanya, insting dari mana? Kok ayam punya insting? Ya kan? Dari mana dia insting? Apakah tiba-tiba ada? Di situ. Maka tidak ada jawaban kecuali itu pasti dari Allah. Pasti dari Allah. Dan bukan hanya ayam. Sampai binatang buas sekalipun. Dia dikatakan buas. Tapi ternyata melindungi anaknya. Melindungi anaknya. Oleh karena itu meskipun ada binatang buas. Dan karena itu binatang buas tidak pernah ada habisnya. Andaikan binatang buas itu semua dimakan termasuk anaknya. Ya selesai harimau. Selesai ular, selesai binatang-binatang itu. Yang membuat binatang-binatang itu habis kan bukan binatang kan, tapi manusia. Nah, itu. Manusia itu kejam. Itu. Nah, itulah di antara bukti Allah memberikan rahmat. Termasuk sebenarnya kalau dipikir-pikir ya manusia juga. Ibu-ibu hamil itu berat atau susah? Hah? Sama aja kan, berat dan susah kan? Tapi kok mau? Itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melahirkan itu sakit atau enak? Sakit gitu. Melahirkan itu sakit. Tapi kok mau? Dan enggak ada yang mengatakan udahlah bosan saya melahirkan. Enggak kan? Ini juga rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat dari Allah. Allah titipkan rahmat ini kepada sang ibu untuk diberikan kepada anaknya. Sampai ibu itu ya rela nggak makan demi anaknya. Bahkan melihat anaknya itu sakit, itu kalau bisa udahlah emak saja anak yang sakit, kan gitu. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu baru 1%. Untuk binatang, untuk manusia. Dan untuk manusia ini yang kafir juga dikasih oleh Allah. Coba, mari kita cermati. Kafir, gak beriman kepada Allah, tapi dikasih. Kalau pikiran kita, gimana kalau pikiran kita? Dia kafir, gak ngakuin Allah, durhaka. Model Fir'aun misalnya. Nantang, tidak ada Allah. Tidak ada Tuhan. Tuhan itu aku itu. Tapi ternyata dikasih nikmat oleh Allah banyak. Qarun dikasih banyak. Ya. Abu Jahal dikasih banyak. Dan hari ini yang tidak salat subuh pun dikasih banyak nikmat. Di sini. Jadi yang kafir juga dikasih. Tapi ini sekali lagi baru 1%. Sudah sebanyak itu. Nah, oleh karena itu, 99% itu masih nanti di akhirat. Itulah yang diberikan oleh Allah nanti di surga. Dan ingat, 99% Allah sediakan di surga itu untuk siapa? Pertama, hanya untuk orang-orang yang beriman. Maka di sini disebutkan wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Hanya untuk orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, beriman kepada Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beragama Islam. Jadi beriman di sini bukan sekedar percaya pada Tuhan, bukan begitu.
Tapi intinya adalah percaya kepada Allah, percaya kepada kitab, percaya kepada Nabi, percaya dengan hari akhir. Rukun iman yang keenam itu, yang enam itu. Tapi intinya ada pada iman kepada Allah dan iman kepada Rasul yang diutus oleh Allah. Lalu kemudian ya beragama sebagaimana agama yang diajarkan oleh Nabi yang diutus oleh Allah. Dan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amilus shalihat, dibuktikan dengan amal soleh. Ini satu paket ya. Iman dan amal soleh. Kalau ada orang yang mengaku beriman tapi tidak beramal soleh, maka nggak ada bukti. Kalau ada orang yang beramal soleh, berbuat baik, tapi kok tidak beriman, itu tidak diterima. Jadi ini satu paket. Beriman dan beramal soleh sesuai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surga itu hanya diberikan oleh Allah, kenikmatan itu hanya diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Kita perlu tanya sekarang. Yang masuk surga itu kira-kira dari jumlah manusia yang pernah ada di dunia, itu mana yang lebih banyak? Berapa persen kira-kira yang masuk surga? Hah? Berapa persen yang masuk surga? Untuk saat ini saja yang beragama Islam itu berapa? Ada berapa persen? Hah? Ada berapa persen? Ada 20%. Sekitar itu. Sekitar itu. Penduduk dunia ini berapa? 6 miliar. 6 miliar. Yang beragama Islam berapa? Ada 2 miliar. Hah? 1,8. Nah, berarti berapa persen? Ya, enggak sampai 20%. Hah? Berapa? 30? 30 persen? 30? Kalau dari 1,5? 6? 30? Ya, katakanlah 30%. 30%. Yang sudah bisa dipastikan tidak masuk surga itu berarti yang 4,5. Karena tidak beragama Islam itu dipastikan masuk neraka. Karena kan kafir. Berarti kan mayoritas sudah. Karena untuk yang 1,5 ini masih juga belum tentu. Karena tidak semua orang Islam masuk surga. Jadi perlu kita ketahui, yang non-Islam pasti masuk neraka. Tapi tidak semua yang beragama Islam masuk surga. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Dan ternyata yang tidak mau ini ada atau tidak? Banyak ternyata kan, gitu. Jadi Nabi memang menyebutkan pokok sebenarnya beragama Islam itu masuk surga. Tapi sayang, enggak mau. Gitu. Dan ada yang enggak mau. Buktinya enggak mau apa? Ya diajak masuk surga, diajak salat subuh, ada yang tidak mau. Kan enggak semua kan yang mau salat. Enggak mau semua. Tidak semua orang Islam mau salat. Yang kaum wanita juga begitu. Tidak semua kaum wanita muslimah mau pakai jilbab. Enggak semua. Padahal Nabi menyebutkan wanita ada 2 golongan yang tidak bisa mencium bau surga. Aroma surga saja enggak bisa, apalagi masuk. Itu diantaranya adalah perempuan, laki-laki juga, laki-laki yang kejam. Kalau perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Bagaimana berpakaian tapi telanjang itu? Ada kemungkinan berpakaian tapi telanjang itu pakaiannya itu tipis sekali. Tipis sekali. Ada kemungkinan juga sudah tipis, nggak dijahit lagi. Nah, ada. Nah, karena penjahit semua tutup hari raya, langsung pergi sholat Idul Fitri nggak dijahit. Kalau Idul Fitri kayaknya enggak, kondangan biasanya. Nggak tahu buru-buru atau gimana. Atau juga menutup tapi tidak menutup aurat. Auratnya justru dipamerkan. Seharusnya pakaian itu menutup aurat, tapi ternyata dia berpakaian justru memamerkan auratnya. Atau juga telanjang itu
ngepres. Jadi tidak berfungsi untuk menutup aurat, tapi justru membentuk tubuhnya. Ditambah lagi jalannya lenggak-lenggok, udah tambah. Jadi kata Nabi, wanita yang seperti itu tidak masuk surga, bahkan tidak mencium aroma surga. Padahal aroma surga itu ya jauh sekali. Jangankan aroma surga ya. Ibu-ibu kalau masak rendang, kira-kira aromanya sampai berapa? Ya kan cukup jauh kan? Apalagi aroma surga. Tapi itu nggak masuk. Gitu. Jadi di sini. Artinya apa? Non-Islam itu pasti masuk neraka. Sementara yang Muslim memang tidak semua masuk surga. Gitu. Kalau dihitung secara persentase, gampangnya sholat. Orang Islam yang sholat berapa? Kira-kira berapa yang sholat? Di lingkungan kita yang sholat berapa? Apakah 100%? Jangan-jangan 30% juga yang sholat. Yang tidak sholat 70%. Gitu. Ini. Artinya penghuni surga itu tidak banyak. Maksudnya dibanding dengan di dunia. Nah, bayangkan. Terus binatang kemana? Binatang nggak ada lagi. Binatang yang dari dunia nggak ada lagi. Karena binatang itu nanti dibangkitkan juga. Oh, Pak, perlu diketahui. Binatang, kambing, sapi itu dibangkitkan. Termasuk mungkin harimau juga. Dibangkitkan. Untuk apa? Untuk diadili juga. Jadi binatang-binatang itu diadili. Kalau ada kambing yang belagu di dunia, kok nggak imbang, yang punya tanduk, nanduk yang nggak punya tanduk, itu nanti dibangkitkan. Dan yang nggak punya tanduk dikasih oleh Allah tanduk, sekarang balas dia. Itu kisah di antara binatang. Tapi cepat sekali prosesnya. Prosesnya cepat sekali. Dan setelah saling balas-membalas dalam dunia binatang, semua diperintahkan oleh Allah. Kunu turaba. Jadilah kalian semuanya menjadi tanah. Gitu. Jadi selesai. Jadi tanah. Gitu. Jadi binatang-binatang itu juga nanti dibalas. Gitu. Dikasih balasan. Ya, dikasih keadilan. Tapi prosesnya cepat. Terus diperintahkan, udah jadi tanah. Sudah selesai kalian. Gitu. Nah, disinilah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menunjukkan ungkapan orang-orang kafir. Ternyata orang-orang kafir melihat, loh, gampang sekali binatang-binatang itu. Prosesnya cepat sekali. Maka orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, andaikan aku jadi tanah aja juga. Cepat seperti binatang itu. Gitu. Tidak masuk neraka dan tidak panjang urusan. Gitu. Padahal dulu di dunia nggak mau kan kalau disuruh jadi tanah. Nah di sini. Nah Bapak dan saudara-saudara sekalian, maka silakan bayangkan. Dari sini kita insya Allah bisa menghitung secara matematis. Gitu. Kalau di dunia itu 1% saja, 1% saja, itu sedemikian sudah nikmatnya, banyaknya. Padahal untuk semua manusia, baik yang kafir maupun yang beriman, yang beriman maupun yang kafir, termasuk untuk binatang dan seterusnya. Nah, apalagi nanti 99% itu hanya untuk orang-orang yang beriman wa amilus shalihat. Untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka ya benar, kalau nanti manusia yang masuk surga itu nggak akan pernah menjadi tua. Nggak akan pernah menjadi tua. Benar kalau makanan-makanan itu tidak akan pernah menjadi membosankan. Karena terus diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah demikian Bapak dan saudara-saudara sekalian. Silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 25 surat Al-Baqarah. Wabasyiril ladzina amanu. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Dan seterusnya. Mengabarkan tentang orang-orang yang nantinya beriman masuk surga. Beritahulah kepada
orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa di surga nanti mengalir sungai-sungai dan kebun-kebun yang itu membawa nikmat dan tidak ada yang tua, tidak ada yang muda, semua sama. Saya belajar filsafat dulu bahwa sebenarnya tidak ada pohon koli di surga, itu tidak ada sebetulnya. Hanya yang ada itu sebagai perlambangan saja. Oleh karena itu barangkali sungai-sungai dan kebun-kebun juga seperti itu yang digambarkan. Nah, mungkin saya ragu dengan hal ini. Kira-kira penjelasannya lebih konkret mengenai sungai-sungai itu ada betul atau tidak sungai-sungai. Yang kedua, kebun-kebun. Kebun-kebun itu yang lengkap dengan buah-buahan apa yang keinginkan ada di sana dan dimakan rasanya hari ini, mungkin besok berbeda lagi nikmatnya. Nah, saya agak bingung memahami hal ini, apalagi tadi sudah disampaikan Bapak Kiai tadi bahwa itulah kondisi yang sebenarnya nanti setelah kita dibangkitkan kembali untuk menunggu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar nanti di surga itu ada sungai-sungai dan sungai-sungainya itu benar ada, buah-buahnya itu ada, ya kan? Begitu pertanyaan. Apa benar manusia nanti di sana itu muda semua, tidak ada yang tua? Di surga itu nggak ada yang mati. Ya jawabannya benar. Kenapa benar? Sekarang saya tanya, di dunia ini benar nggak ada sungai? Iya ada. Di dunia ini ada nggak yang muda? Banyak muda-muda. Iya kan? Nah, kalau di dunia ini benar ada, ya nanti benar ada. Kenapa demikian? Ya Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah berkuasa menjadikan manusia di dunia ini muda, betul? Maka tentu Allah berkuasa menjadikan manusia ini di akhirat, apalagi di surga, muda, betul? Masuk akal? Ya sangat masuk akal. Allah punya rahmat 100%. Dibagi di dunia 1%. Dan nikmatnya seperti ini. Nah, Allah berarti masih menangguhkan nikmatnya yang 99%. Maka 90% ini kalau dibagi nanti di surga, dan itu dibagi terbatas untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh saja, sehingga mereka menikmati kenikmatan yang tidak terbatas. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Sangat masuk akal. Itu. Nah di sini, nah ini persoalannya. Nah, tadi yang membuat ragu itu kan kita baca filsafat. Baca filsafat. Filsafat itu apa sumbernya? Ilmunya dari mana dia? Filsafat itu sumber ilmunya dari mana? Pakai apa dia? Mana ada? Filsafat itu ada sumber dari segala sumber ilmu. Tidak bisa. Ini yang kelirunya. Ini mungkin diskusinya. Iya. Filsafat itu apa dia sumbernya? Loh kalau sumbernya Al-Quran, Al-Quran sudah mengatakan ada kok, kemudian kita ragu. Nah kan di situ. Kalau filsafat tadi yang disampaikan bahwa filsafat ini sumbernya Al-Quran, ya Al-Quran tadi mengatakan ada sungai, kok dipertanyakan? Ya berarti kan bukan sumbernya filsafat, bukan Al-Quran kalau begitu. Ya enggak? Bisa ditangkap? Ya, begitu. Ya saya gini-gini ya insya Allah mencermatin juga filsafat. Dan memang iya filsafat ada yang sumbernya Al-Quran, dan ternyata kebanyakan filsafat itu sumbernya akal manusia. Dengan sumber apalagi? Sumber kehidupan yang ada di dunia. Gitu. Sumber ilmunya filsafat yang bukan orang Islam, itu sumbernya hanya akal pikirannya dengan media dunia. Gitu. Yang dijadikan penelitian itu dunia, lalu kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan, oh begini, gitu. Itu dunia yang dijadikan objek sumber ilmu. Ya nggak ketemu, ya terbatas. Pertama, akal manusia terbatas, sangat terbatas. Melihat belakang saja nggak bisa kita.
Akal manusia kan sangat terbatas. Tanya tentang dirinya saja nggak bisa. Bagaimana bulu di mata ini kok nggak tumbuh terus? Sementara bulu di rambut tumbuh. Coba tanya filsafat. Kalau ngerti. Iya kan di sini. Tanya biologi nggak bisa. Kenapa ibu-ibu kok nggak pakai kumis? Kok nggak tumbuh kumis? Bapak-bapak kok tumbuh kumis? Coba tanya filsafat. Nggak tahu itu. Iya. Bagaimana? Roh manusia ini bagaimana? Bisa ada. Ya kan? Kalau tubuh manusia iya. Ilmu biologi bisa meneliti. Tapi soal roh, bagaimana kok tiba-tiba ada roh? Terus kalau mati kemana dia? Termasuk tidur, kemana dia tidur? Lah nggak bisa tuh. Di situ. Oleh karena itu, kalau orang hanya mengandalkan akal saja dan medianya dunia, ya iya terbatas. Padahal filsafat coba bicara. Ini pohon cabai dijejer dengan tomat. Lu kenapa tomat itu asam rasanya? Agak kecut-kecut begitu. Ini yang cabai pedas. Padahal medianya sama tanah. Gimana filsafatnya, Pak? Nggak bisa kan? Di situ. Oleh karena itu, ayo kita berpikirnya gampang, sederhana. Sederhana. Al-Quran mengatakan nanti ada manusia itu nggak pernah tua lagi, muda terus di surga. Al-Quran mengatakan itu. Ya iya. Wong di dunia juga Allah sudah buktikan manusia ada dan kenikmatan ada. Dan Allah itu maha kuasa. Kun fayakun. Apa yang mustahil bagi Allah? Gitu. Termasuk filsafat itu kan ragu. Ragu apa bisa manusia ini dibangkitkan lagi? Wong sudah campur dengan tanah. Kan gitu kan? Filsafat itu gitu diantaranya. Dan itu sebenarnya bukan filsafat. Itulah dulu orang-orang musyrik. Ragu. Orang-orang musyrik itu ragu. Apa benar manusia itu kalau sudah dikubur, campur dengan tanah, loh kok bisa bangkit lagi? Gimana? Benar atau tidak? Bisa atau tidak? Menurut akal kita bisa tidak? Ya sangat bisa. Kenapa? Loh manusia sebelumnya nggak ada kok. Dari mani kok. Nggak bisa begini. Allah sudah tuh. Lah apa susahnya? Kalau membangkitkan manusia lagi. Dari mani saja bisa ganteng-ganteng kayak begini. Ya kan? Bisa jadi pejabat lagi. Ya kan? Ya kan? Bisa jadi dosen lagi. Padahal awalnya hanya mani. Ya kan? Nah, apa sulitnya kalau kemudian Allah bangkitkan lagi itu? Gitu. Ya kan? Nah, gampang kan? Kalau orang itu baca Quran enggak percaya. Pernah memang ada yang enggak percaya. Enggak percaya. Sudah pernah saya ceritakan kan? Enggak percaya. Bani Israel ragu. Apa betul Fir'aun itu sudah mati? Ya kan? Fir'aun itu sudah mati. Apa betul? Minta kepada Allah, ya Allah, kalau Fir'aun ini sudah mati, tolong tengok mana sih jasad-jasadnya. Menurut ilmu, menurut logika, menurut pengalaman, Fir'aun itu sudah hancur. Ya kan? Karena kena tsunami. Dan yang lain memang betul hancur, berkeping-keping. Allah perintahkan muncul Fir'aun. Bahkan masih dengan jengkolnya, mahkotanya. Gitu. Dan kalau nggak percaya sampai hari ini masih ada. Gitu. Jadi kan gampang kan? Kalau membangkitkan jasad ini bagi Allah kecil sekali. Gitu. Dan ilmu filsafat meragukannya. Gitu. Yang ilmu filsafat yang keliru tapi ilmu filsafat yang berangkat dari Al-Quran, insya Allah. Oleh karena itu mohon maaf, saya termasuk yang nggak setuju kalau orang mengatakan filsafat itu sumber ilmu. Sumber ilmu adalah Allah. Dan Allah turunkan lewat wahyunya. Dan orang akan salah jalan kalau hanya ngikutin akal. Orang harus segera ngambil Al-Quran. Wahyu yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Belajarlah semua ilmu. Tapi pandu dengan Al-Quran. Kalau tidak, meleset. Gitu. Di situ. Gimana? Jelas? Insya Allah? Iya. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan yang saya sendiri masih teman-teman. Yang pertama, kita tahu semua bahwa hanya Allah yang tak berawal dan tak berakhir. Dengan kata lain, selain dari Allah, semuanya berawal dan berakhir. Ya. Pertanyaan saya bahwa seperti kita ketahui bersama bahwa neraka surga itu abadi selama-lamanya. Dan berarti sama dengan Allah, tidak berakhir. Pertanyaan saya mau menjelaskan yang pertama. Yang kedua, tadi Bapak bilang matematik bahwa kita masing-masing ini bisa belajar secara matematik tergantung dengan kekuatan kita. Karena nilai baik, kita semua sudah tahu bahwa nilai 10 bahkan 100-an nilainya. Sementara yang maksiat atau jahat nilai 1. Bahkan niat baik saja sudah nilai 1. Sementara untuk kejahatan, dikira-kira kejahatan atau maksiat baru nilai 1. Pertanyaan kita bahwa setiap manusia mulai dari akhir waktu sampai kita katakan 60 bisa dimatematikan. Nah, pertanyaan saya kira-kira bagaimana menurut Bapak perhitungan secara matematik dalam hal maksiat dan pembakaran? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Yang pertama tadi abadi, ya. Allah itu abadi. Loh, bagaimana dengan neraka yang abadi? Berarti sama dengan Allah? Ya tidak. Neraka abadi itu Allah membuatnya. Allah buat abadi. Gitu. Kalau Allah abadi bukan lain yang bukan pihak lain yang menjadikan. Perlu diketahui Allah tadi itu bukan tidak berawal, bukan tidak berakhir. Yang benar itu Allah huwal awwal wal akhir. Allah itu yang awal dan Allah itu yang akhir. Gitu. Kalau enggak berawal enggak ada nanti dia. Jangan salah menerjemahkan. Al-Quran menyebutkan huwal awwal wal akhir. Allah itu yang awal dan yang akhir. Gitu. Jangan dikatakan tidak berawal, tidak berakhir. Tidak berawal, tidak berakhir, enggak ada nanti itu. Ya kan? Gitu. Jadi Allah itulah yang awal dan Allah yang akhir. Artinya apa? Ya Allah itu yang maujud itu. Gitu. Yang pertama, yang ada, yang kemudian menciptakan segala sesuatu yang ada. Lalu kemudian segala sesuatu yang ada tergantung Allah. Allah ciptakan manusia di dunia kan enggak abadi. Ya kan? Hanya berapa? 60 tahun. Tapi Allah bisa juga menciptakan manusia ada yang 1000 tahun. Ya kan? Ada yang 1000 tahun. Kalau Allah bisa menciptakan manusia hidup 1000 tahun, Allah bisa enggak menciptakan manusia hidup berjuta-juta tahun? Bisa enggak? Bisa, gampang. Termasuk dari Allah menciptakan surga itu nanti kekal. Maksudnya kekal itu ya tergantung Allah, abadi. Terus ada. Karena manusia dimasukkan di dalam surga dan itu kekal. Manusia itu kalau sudah masuk surga tidak akan pernah keluar dari surga. Bisa enggak Allah ciptakan itu? Ya bisa. Allah Maha Kuasa. Sama. Allah ciptakan neraka dan kalau sudah dimasukkan di neraka itu kekal tidak pernah keluar dari neraka. Bisa enggak? Ya gampang. Tapi ada juga yang dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Cukup sampai di sini dari neraka. Ada. Khususnya yang beragama Islam yang masuk neraka karena dosa. Imannya masih ada, dia tidak kekal dia. Mungkin 100 tahun, mungkin 1000 tahun, mungkin setahun gitu. Ada. Tapi untuk yang kafir, ingat, untuk yang kafir dia kekal. Khalidina fiha. Untuk yang kafir itu. Jelas yang ini? Untuk kekalnya surga dan kekalnya neraka. Maka jangan terpengaruh dengan ada buku ternyata surga tidak kekal. Ya, apa omongan apa? Omongan apa? Enggak, menurut saya enggak bernilai. Enggak bernilai. Allah katakan kekal ya kekal. Tapi kekalnya tergantung dengan Allah. Allah yang menjadikan dia kekal. Gitu loh. Gitu. Kenapa sama dengan Allah? Ya lain. Allah yang buat dia kekal kok.
tergantung dengan kehendak Allah dan Allah yang menciptakan ya beda gitu. Jangan dikatakan sama. Yang kedua, matematik. Ya, matematik tadi itu pendekatan kita. Matematika itu kan akal pikiran kita. Akal pikiran kita itu kan sangat terbatas, kecil. Kita menghitung tuh paling banter memang berapa? Ya kan? Bisa menghitung angka berapa? Ya kan kecil sekali. Akal pikiran kita itu. Ya. Maka kemudian ketemu angka 0, kan gitu. Di bawah 0 apa dia? Di atasnya setelah 0 berapa sampai berapa? Kita kan nggak ketemu lagi. Angka paling banyak berapa? Coba. Nggak tahu kita udah. Angkanya 9, tapi ternyata dijejer nggak ada habisnya. Gitu. Pendekatan tadi matematis tadi, iya, pendekatan kita sementara ini lah. Bahwa ternyata kalau kita hitung betul sangat masuk akal bahwa kalau di surga nanti itu kenikmatannya itu nggak ada habisnya. Karena 99%. 1% saja nggak ada habisnya, gitu loh. Apalagi 99% nanti, dan itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Gitu. Maka ya demikian. Maka Allah kasih kenikmatan bagi orang-orang yang beriman, itu pahala yang berlipat ganda tadi. Andaikan kebaikan kita diukur apa adanya, nah itu, ini di sini. Andaikan kebaikan kita diukur apa adanya, mungkin untuk sehari udah selesai. Gitu. Iya kan? Andaikan kebaikan kita diukur apa adanya. Nah itu. Ya selesai. Kita di surga enggak sampai kekal. Untuk sehari udah habis, gitu. Tapi kenapa kok bisa kekal, bisa lama? Karena Allah Maha Penyayang. Allah memberikan rahmat. Itulah maka ada ungkapan orang masuk surga itu karena amal atau karena rahmat Allah. Karena apa? Karena amal atau karena rahmat Allah? Dua-duanya. Hati-hati. Ya karena amal. Lalu kemudian Allah memberikan rahmat. Itu. Karena di sini disebutkan wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kan? Ini amal bukan? Amal. Nah, kemudian Allah kasih rahmat. Karena kalau hanya sekedar iman, hanya sekedar amal soleh, manusia itu belum layak masuk surga. Apa buktinya? Lah iman kepada Allah itu bukan sesuatu yang wajar. Wajar kan? Sudah dikasih nikmat kepada Allah, lu kok nggak beriman? Beramal soleh wajar nggak? Wajar. Nah, dikasih lagi rahmat Allah, itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai pernah mengatakan, tak apa-apalah masuk surga kan karena rahmat Allah. Nanti kalau dapat rahmat Allah ya dapat. Enggak bisa kalau tidak beramal, kalau tidak beriman, gitu. Demikian. Jadi ya itu sangat masuk akal. Nah, orang kafir, iya, orang kafir itu dibalas ya apa adanya. Dibalas apa adanya. Karena mereka ingkar. Disuruh beriman enggak mau. Wajar enggak dimasukkan ke dalam neraka? Padahal seharusnya beriman itu kan fitrah. Allah menciptakannya tapi kemudian mengingkarin Allah. Diutus Nabi Muhammad malah diejek. Wajar enggak masuk neraka? Ya wajar. Dan karena itu ya enggak sama. Andaikan, nah kita mau enggak? Mari kita berakal. Orang yang kafir, orang yang enggak pernah sholat subuh, dengan orang yang rajin sholat subuh, kok sama-sama masuk surga? Terima enggak? Bapak terima enggak? Enggak terima kan? Ya enak aja, kan gitu kan? Enggak terima kan? Apalagi kalau sampai ibu-ibu saja. Suami yang bertanggung jawab, cari maisha untuk anak, untuk istri, Masya Allah. Penyantun sama keluarganya. Gitu. Ini ada lelaki kerjaannya kayak ayam jago. Pulang, kawin. Pergi lagi. Kalau sudah beranak, istrinya ditinggal. Enggak diperhatikan. Istrinya sendiri suruh cari rezeki. Coba, ibu-ibu mau enggak? Kalau laki-laki begini nih disamakan. Sama-sama masuk surga. Mau enggak? Enggak mau. Iya kan gimana? Atau sama-sama masuk neraka? Enggak mau kan? Enggak mau. Beda lah. Ini percaya dengan Nabi Muhammad.
seneng dengan Nabi Muhammad, ya kan? Yang sebelah sini melemparin Nabi Muhammad. Coba, bagaimana kalau dua-duanya masuk surga? Terima nggak? Nggak terima gitu. Demikian. Masih ada pertanyaan? Kita ada cukup. Gimana, Ibu? Ibu sudah? Pas. Baik, kalau demikian kajian sungguh pada pagi hari ini yang telah disampaikan oleh di sana. Itu kita tutup dengan bacaan dalam Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.